Cuma takutnya jangan sampai ada yang main-main dengan menggunakan pupuk bersubsidi untuk tanaman tomat dan terong. Nah, saya tidak bertanggung jawab, saya sudah sosialisasi. Ada laporan atau ada petani yang masuk kejaksaan, saya tidak bisa membantu. Itu kewenangan mereka. Kemarin pupuk bersubsidi itu silahkan pakai untuk komoditi apa saja. Sekarang sudah dibatasi. Yang membatasi itu bukan dari Menteri Pertanian, yang membatasi itu bukan dari Dinas Pertanian, tapi dari Panja. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf dengan kita agak terlambat mensosialisasikan tentang peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang alokasi pupuk dan sistem peredaran pupuk bersubsidi. Kita dianggap paling tertinggal sekali, padahal baru 1 bulan yang lalu kita diundang ke Bogor untuk mendapatkan penjelasan tentang pupuk bersubsidi tersebut. Sehingga dari pupuk bersubsidi ini arahan Pak Presiden ketika kita melakukan Zoom dengan Menteri Pertanian, bahwa Menteri Pertanian dengan jajaran kepala-kepala dinas dengan para penyuluhnya bekerja keras dan harus, walaupun pupuk ini masih terbatas, kita dari Dinas Pertanian dan kepala dinas maupun PPL harus berupaya agar bisa terpenuhi. Nah, terpenuhi inilah yang menjadi satu dasar perintah Presiden, maka terbitlah peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022. Untuk latar belakang sehingga terjadinya perubahan dan arahan Pak Presiden bahwa pupuk ini harus terpenuhi karena beberapa kondisi akhir-akhir ini terjadi isu global sehingga pupuk ini mengalami perubahan. Yang pertama, ekonomi dunia mengalami perubahan dengan dampak COVID kemarin, sehingga semua negara ini mengalami krisis pangan dunia, bukan krisis pangan nasional, tapi krisis pangan dunia akibat perubahan global COVID kemarin. Selesai COVID-19, masuk lagi dengan perang Rusia dengan Ukraina. Nah, negara-negara ini penghasil urea terbesar di dunia, bukan Indonesia yang menghasilkan. Maka ketika mereka berperang, imbasnya ke kita. Lalu yang sekarang terjadi, semua negara tidak lagi mengimpor bahan baku makannya ke negara-negara yang lain. Maka perintah Bapak Presiden lewat Menteri Pertanian, masing-masing daerah memenuhi kebutuhan pangannya masing-masing. Kabupaten kota udah mulai bergerak menahan. Kalau bisa ketersediaan kita harus, kita nggak tahu beberapa bulan dan beberapa tahun akan datang, pasti beras dari luar nggak bisa masuk lagi ke sini. Pasti tuh. Karena sudah dampak. Indonesia sudah mulai menyumbang beras ke Cina. Dulu kita ini dapat beras dari Cina. Sekarang Indonesia sudah mulai sekitar 20 juta ton harus membantu Cina untuk mengirim beras ke sana. Karena mereka sudah mendapatkan dampaknya. Yang kita anggap negara tetangga dekat dengan kita yang punya ekonominya sangat tinggi, Malaysia sudah merasakan dampak itu, sehingga Amerika sekarang sudah tidak lagi mensubsidi pupuk penuh. Mereka sudah mencabut pupuk bersubsidinya dan harganya lebih tinggi daripada harga pupuk di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Amerika sudah tidak lagi kirim kedelai ke Indonesia karena pupuknya itu sudah tinggi. Yang berikut, kenaikan harga pangan dan energi. Harga pangan sudah mulai naik akibat karena harga minyak juga ikut naik.
Ingat itu, jangan sampai ada yang beratnya tetap begitu-begitu saja, sementara harga minyaknya udah naik, dampaknya paling besar. Yang berikut, sanksi ekonomi Rusia dan Belarusia. Sekarang dengan adanya perang itu, sanksi ekonomi sudah mulai diterapkan di sana. Karena negara Rusia itu berpengaruh besar terhadap kebutuhan pupuk dari sana. Sehingga langkah-langkah itu yang diambil oleh pemerintah Indonesia agar supaya pupuk-pupuk ini bisa diterapkan dengan baik. Yang berikut yaitu ada harga gasnya juga naik, ada juga terganggunya suplai bahan baku dari Rusia. Kemarin kita dengar Rusia ingin membantu Indonesia untuk mensuplai bahan baku pupuknya. Tapi negara lagi kondisi perang seperti itu membantu siapa? Kita harapkan agar supaya jangan sampai dampaknya sampai sini. Maka dampak isu global ini sehingga pupuk bersubsidi sebagai bentuk kehadiran pemerintah dengan menetapkan harga eceran tertinggi yang terjangkau oleh petani. Akibat daripada harga gasnya naik, harga ureanya di negara yang bersangkutan itu naik, maka pemerintah mengambil langkah agar kebutuhan pupuk itu dapat terpenuhi. Sehingga pupuk-pupuk tersebut itu perlu mendapatkan satu penelitian khusus. Karena ini terus terang saja, kemarin ketika kita melakukan ERDKK terhadap pupuk, itu ERDKK yang sudah dimasukkan lewat data Simlu, lewat data apa tuh yang diverifikasi lewat data ERDKK, itu terjadi kesimpangan yang sangat besar. Sehingga dari panja itu dari DPR RI Komisi 4 melakukan panja terhadap pupuk bersubsidi. Karena mereka berpengalaman dari tahun-tahun sebelumnya bahwa pupuk-pupuk bersubsidi ini ada juga kelompok-kelompok tani yang tidak tersentuh mendapatkan pupuk bersubsidi lewat ERDKK-nya. Ketika panja ini melakukan pengecekan sesuai data ERDKK, terjadilah kesimpangan penggunaan pupuk bersubsidi. Ada yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu, di dalam data ERDKK-nya masih ada namanya. Ini sangat berpengaruh. Ada yang belum cukup umur 17 tahun sudah namanya mendapatkan pupuk bersubsidi. Nah, inilah yang membuat pupuk bersubsidi itu menjadi kesimpangan. Yang berikut pada Bapak Ibu semua bahwa merekomendasikan kepada pemerintah untuk ini dari panja, yaitu membatasi jenis komoditi yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Kemarin pupuk bersubsidi itu silahkan pakai untuk komoditi apa saja. Sekarang sudah dibatasi. Yang membatasi itu bukan dari Menteri Pertanian, yang membatasi itu bukan dari Dinas Pertanian, tapi dari panja, dari DPR RI membatasi itu. Kalau bisa pupuknya untuk menggunakan, kita tahu dulu itu berapa komoditas, ada sekitar 40-70 sekian komoditas. Sekarang dikurangi hanya 9 komoditi saja menggunakan pupuk bersubsidi. Untuk tanaman pangan, padi, kedelai, jagung. Sedangkan untuk tanaman hortikultura itu bawang merah, bawang putih dengan cabai rawit merah. Ingat kepada para pengecer pupuk, kalau ada yang datang teknik pupuk, tanya sekali menggunakan itu apa. Kalau menggunakan di luar daripada komoditi yang sudah saya sebutkan tadi, jangan dikasih. Karena ini permintaan tahun 2000 nomor 10 tahun 2022 sudah jelaskan seperti itu. Nanti materinya akan dibagi-bagikan kepada kelompok supaya dijelaskan betul. Ini loh bentuknya, yang buat siapa? Bukan saya, bukan Bapak Ibu sekalian.
tapi pemerintah lewat panja seperti itu. Untuk tanaman perkebunan, yang kopi rakyat, tebu rakyat dengan coklat rakyat, yang perusahaan-perusahaan tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi. Nah, kalau untuk tanaman perkebunan tidak berpengaruh. Hari ini baru saya tahu bahwa perkebunan juga harus ada pupuk bersubsidinya. Maka ingat, kalau ada tanaman hortikultura, terong, tomat menggunakan pupuk bersubsidi, sana tidak boleh. Di dalamnya itu dijelaskan bahwa hanya untuk bawang merah, bawang putih, dan cabai. Bila ada yang menggunakan selain dari itu, tugas dan fungsi penyuluh untuk melaporkan ke kesalahan. Itu. Maaf, yang aturannya nanti dibaca. Fungsi dari penyuluh seperti itu. Nanti ini kan pasti terjadi ribut di lapangan. Loh, kita ini kan tanaman sayur-sayuran daun-daunan. Apa sayuran daun itu bisa mengenyangkan kita selama 1 hari? Enggak toh. Beras yang harus mengenyangkan kita. Maka komoditi strategis saja yang terjadi inflasi itu pemerintah menetapkan mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi seperti cabai itu kan komoditi inflasi. Kalau bawang merah, bawang putih, ternyata kita bawang merah, bawang putih di sini nggak ada. Syukur alhamdulillah ada tuh cabai. Cuma takutnya jangan sampai ada yang main-main dengan menggunakan pupuk bersubsidi untuk tanaman tomat dan terong. Nah, saya tidak bertanggung jawab, saya sudah sosialisasi. Ada laporan atau ada petani yang masuk kejaksaan, saya tidak bisa membantu. Itu kewenangan mereka. Yang berikut penjelasan juga dari Ombudsman bahwa ini karena menyangkut masalah pupuk ini banyak tim yang masuk panja. Ombudsman juga sama. Ombudsman itu diperbaiki data pemilihan kreatif, artinya data-data itu harus diperbaiki oleh Kementerian Pertanian, sehingga Kementerian Pertanian mengambil alih. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea dan pupuk NPK saja yang disubsidi, nggak ada pupuk lain. Dulu itu kan ada SP36-nya, ada KCL-nya, sekarang tidak lagi, sudah dihilangkan. Menurut penjelasan dari para ahli bahwa NP dan K itu sudah mendapatkan unsur T-nya, unsur K-nya, unsur N-nya. Itu sudah ada di dalam NPK itu. Maka diharapkan supaya kita tidak boleh boros menggunakan pupuk tersebut dan harus mempelajari fungsi daripada pupuk itu. Kalau sudah memberikan P, jangan lagi memberikan NPK. Maka pemerintah menghilangkan subsidi pupuk SP36 sama ACL, hilang dengan pupuk organik. Pupuk organiknya itu diambil dari pupuk yang banyak-banyak itu, yang tadi dari Samal, dari mana-mana pupuknya sudah banyak, diambil dari situ, harus memproduksi dari situ, sehingga pupuk organik sudah dicabut. Nah, kita takutnya jangan sampai tahun-tahun mendatang pemerintah menghilangkan pupuk bersubsidi, dicabut semua subsidinya, entah nanti disubsidikan apalagi kita nggak tahu. Pemerintah mengalokasikan anggaran 25 triliun untuk subsidi pupuk. Uangnya kemana? Bukan uangnya di Kementerian Pertanian, uangnya ada di perdagangan. Menteri Pertanian itu hanya melihat sampai sejauh mana petaninya berproduksi. Kalau pupuk tidak ada, petani mau produksi apa? Maka itu serba salah. Kita harapkan supaya tolong nanti kepada para PPL harus melihat dan harus kerja keras dengan tata cara penggunaan pupuk tersebut. Kriteria petani penerima pupuk bersubsidi: yang pertama, melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan luas lahan maksimal 2 hektar. 2 hektar sampai 5 hektar.
Kemarin penjelasan dari Kementerian Pertanian seperti itu. Jadi sama seperti dulu. Yang berikut tergabung dalam kelompok tani. Kalau ada yang belum tergabung, nah ini kelompok tani yang bikin pusing kita di data Simlu. Sekarang lagi baru mau daftar. Berarti ini daftar kelompok tani untuk mendapatkan bantuan ini. Yang berikut yang ketiga, terdaftar dalam sistem ELDKK terintegrasi dengan Simlutan. Simlutan ini satu sistem, saya kira dulu itu punya pertanian, padahal bukan. Ini punya Bappenas. Kalau Bappenas mengunci, kita tidak bisa masuk di sistem ini. Maka sistem ini Bappenas yang pegang agar supaya mengontrol kelompok-kelompok tani yang baru. Sudah di Sukamaju, jangan lagi daftar di Sukamundur, orangnya sama. Yang berikut, melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, padi, jagung, kedelai. Itu aja ya, nggak dibilang pisang. Yang berikut, dengan kondisi pupuk seperti ini, kita memperbaiki struktur tanah kita. Istirahat dulu. Ya, kita istirahat satu musim tanam saja, kita tanam kedelai. Nanti kita lihat untuk tanam berikut, padi berikutnya, pasti terjadi perubahan. Kita tidak menggunakan pupuk terlalu berlebihan. Yang berikut, tanaman hortikultura, cabai, bawang merah dan bawang putih, perkebunan tebu, kopi dan kakao itu khusus tanaman rakyat. Dengan luas lahan minimal 2 hektar. Minimal berarti yang terkecil 2 hektar. Yang berikut tergabung dalam kelompok tani, yang berikut terdaftar dalam Simlutan. Nah, untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, alokasi pupuk sekarang sudah berubah. Alokasi pupuk bersubsidi itu nanti dialokasikan dari kementerian, dibagikan kepada provinsi lewat SK gubernur dan SK ditetapkan oleh SK kepala dinas provinsi. Dari kepala dinas provinsi lalu dialokasikan lagi ke kabupaten dengan SK bupati dan kepala dinas. Dari kepala dinas membagikan lagi ke kecamatan-kecamatan. Jadi alokasi itu sudah tidak lagi berdasarkan ELDKK, tapi sudah berdasarkan dengan penetapan dari Kementerian Pertanian. Seperti itu. Jadi bukan seenaknya kita mau tetapkan karena kesalahan yang dibuat tidak ada ELDKK. Tapi ELDKK tetap masih jalan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu jenis-jenis pupuk sudah saya sampaikan bahwa pupuk yang bisa digunakan sesuai dengan permen itu urea, lalu pupuk Ponska NPK. Kalau tidak ada LP2B nanti diambil dari data Simlu. Tapi karena kita di Maluku Tengah sudah punya LP2B, maka kuota pupuk kita berdasarkan LP2B. Jadi kalau kuota pupuk kita 9.000 hektar, berarti kuota pupuknya 9.000 hektar. Karena berdasarkan LP2B kita itu seperti itu. Yang berikut, nanti kita akan bentuk tim di dalamnya tentang pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan komoditi yang sudah ditetapkan tadi. Itu nanti tim akan melakukan penilaian. Di dalamnya ada pertanian, ada penyuluh, ada kepala desa, nanti diketuai oleh badan, ada kejaksaan dan kepolisian. Karena itu perintah langsung dari Panja dengan Ombudsman. Karena Ombudsman sudah mengecek sampai sejauh mana mafia-mafia pupuk. Mohon agar supaya petani jangan mengajak orang ya untuk demo-demo dulu. Kita bisa mampu untuk mengatasi persoalan pupuk ini. Pasti terpenuhi. Saya harapkan supaya Bapak Ibu sekalian bisa pahami tentang hari ini kita sosialisasi tentang peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 tentang penggunaan pupuk bersubsidi dan jenis-jenis tanaman apa saja yang dipupuk. Yang berikut, insya Allah dengan keterbatasan pupuk ini, ya keterbatasan pupuk, data petani sudah ada di kita alokasikan juga bantuan pupuk non subsidi. Aku udah siapkan dana tahun 2023.
Untuk kita dari dinas untuk daerah Seti dan Kubi kita bantu dengan pupuk subsidi dari APBD. Karena tidak usah kalau beli terlalu murah, pupuknya yang kita perlu bantu. Kita sudah anggarkan, insya Allah tahun ini nantinya kita bisa alokasikan untuk membantu. Itulah yang saya harapkan supaya sosialisasi kita hari ini dapat diterima bagi yang pengecer dan distributor pupuk bisa mempelajari peraturan Menteri Pertanian nomor 10 agar supaya itu menjadi pedoman, jangan sampai menyalahi daripada aturan keputusan Menteri Pertanian. Mungkin itu aja dulu, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.